Segini cukup? 130? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Nanti kita secara bergantian ya Bapak Ibu, ini ada kurang lebih 80 soal, nanti kita bergantian dan mohon untuk menjawab cepat gitu agar kita dapat soalnya banyak gitu ya. Ya, Bu. Oke, nomor 1 saya bacakan dulu. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah Formatif. formatif, sumatif, selektif, diagnosis, atau penempatan. Formatif, Bu. Kalau formatif apa pengertiannya Bapak Ibu? Formatif. Yang seperti apa sih? Ya, stop. Ya. Ini sesuai tujuannya ya Bapak Ibu ya. Tujuan formatif, sumatif itu seperti apa. Jadi kita harus tahu. Lalu sebelum menentukan tujuan, pengertiannya dulu nih. Nah ya, pengertian formatif. Formatif, sumatif. Ini menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Sebentar, kalau diagnostik untuk apa Bapak Ibu? Evaluasi diagnostik, mendiagnosa. Ini ada di awal atau di akhir sih? Awal, Bu. Di awal. Di awal. Benar. Untuk tujuannya untuk Mengetahui kemampuan awal siswa. mengetahui kemampuan awal. Sini. Ya, benar. Kemudian ada selektif, Bapak Ibu, seleksi. Tujuannya untuk Memilih. Memilih biasanya ini kalau selektif seperti di kelas tinggi untuk pemilihan kelas, minat dan bakat. Misalnya kalau di SMA tuh ya ada penjurusan IPA atau IPS. Nah, ini menggunakan evaluasi yang selektif ya. Nah, ini ya, memilih penjurusan ya. Penjurusan atau minat dan bakat. Ya, Bu. Kemudian penempatan ini juga sama ya, pemilihan. Nah, pemilihan untuk ayo iki wis gak ngelesi. Dan bakat ya. Nah, kemudian kita harusnya fokus pada hasil dan kemajuan belajar. Sumatif ataukah formatif, karena ini adalah mengacu pada hasil ya Bapak Ibu ya. Jadi antara A ataukah B. Kalau formatif itu Bapak Ibu seperti soal ulangan harian. Ya. Nah, benar. Jadi kalau ulangan harian itu berarti waktunya gimana Bapak Ibu? Sewaktu-waktu gitu ya, atau di akhir tema ya kan, boleh kan ulangan harian. Jadi waktunya nggak terlalu lama gitu, bisa 2 minggu ya kan, atau 3 minggu, 1 bulan, itu formatif ya. Dalam jangka waktu yang dekat. Nah, tapi kalau sumatif itu adalah ujian semester. Nah, ujian semester, ujian akhir tahun, atau ujian kenaikan kelas. Ujian tengah semester juga termasuk. Ya, itu termasuk di sumatif. Jadi tujuannya untuk apa? Mengetahui hasil
hasil belajar. Jadi yang dikumpulkan selama beberapa bulan. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau formatif jangka waktu yang dekat, ini tujuannya untuk mengevaluasi saja. Itu ya, mengevaluasi per tema atau per mapel ya kan. Tapi kalau di sumatif itu mengetahui hasil belajar selama 1 semester ya, kenaikannya gimana gitu kan. Dia ada kemajuan nggak sih di rapot maksud saya. Tapi kalau formatif dia hanya berupa apa? Laporan nilai harian. Jadi berarti yang mana Bapak Ibu? Yang untuk kemajuan hasil belajar berarti yang mana? A atau B? Sumatif ya. Sumatif ya yang B. Benar. Jadi itu bedanya ya formatif dan juga sumatif. Kalau formatif bentuk soal, ulangan harian dan jangka waktu pendek, sedangkan sumatif itu jangka waktunya lebih lama karena memang tujuannya untuk melihat kemajuan belajar ya. Maaf Bu Dewi, saya kira di 1 RPP itu setelah berjalan 1 RPP, pembelajaran di 1 RPP itu terus diadakan evaluasi, makanya saya kira evaluasinya formatif tadi. Oh iya benar. Ya, Jadi setiap benar Bu, itu evaluasi formatif di setiap RPP boleh ya. Tapi kalau di sumatif itu mencakup keseluruhan tema dalam 1 semester minimal. Oh iya. Karena kita fokusnya pada soal itu ini kemajuan belajar juga fokusnya ya. Bukan hanya hasil tapi juga kemajuan belajar. Kalau itu cuma menentukan hasil belajar itu bisa per tema, boleh menggunakan evaluasi formatif. Tapi karena ada ini kemajuan belajar ya. Kalau kemajuan belajar per tema belum nampak gitu ya Bu ya, sesuai konteks soalnya. Nah, ini pengertian secara rinci ada di bawah soal. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ya, ini referensinya, evaluasi selektif, formatif, sumatif. Nah, ini tujuannya menentukan hasil dan kemajuan belajar. Oke, nomor 2. Silakan. Ibu ada yang membaca? Ya, izin Bu. Ya, silakan Bu. Okay. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan dalam proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa saja yang dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, KD dan indikator, menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, serta alokasi waktu. Ya, jangan lupa kita tidak boleh kembali ke soal. Yang penting kita harus ingat, kita ini dituntut untuk memilih materi ya. Jadi dalam memilih materi kita harus menyesuaikan dengan apa gitu. Itu intinya Bapak Ibu ya. Yang penting jangan kembali ke soal lagi. Karena kita sudah tahu kata kuncinya, memilih materi ya kan. Jadi yang harus kita sesuaikan materi itu harus sesuai dengan apa gitu maksudnya ya. Harus sesuai dengan, nah seperti yang saya katakan sebelumnya, urutan dalam RPP itu Bapak Ibu, yang pertama SK, KD, ya kan? Indikator, tujuan, lalu materi, ya kan?
Itu urutannya. Nah, Bapak Ibu harus berpedoman pada itu. Jika kita ditanya saat memilih materi, jadi penyesuaiannya dengan tingkatan di atasnya berarti Bapak Ibu. Jadi harus disesuaikan dengan apa berarti? Di atas materi. Sebelum materi berarti ada Ada tujuan. ada tujuan, di atasnya indikator, benar. Di atasnya lagi KD, di atasnya lagi SK, KI ya. Berarti yang A, benar. Nah, kalau yang C kenapa kurang tepat? Bapak ada yang menjawab yang C, Bu, saya C katanya. Nah, ini Bapak Ibu sesuai urutan yang kemarin yang sudah kita sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh memilih materi, materi itu disesuaikan dengan apa? Ya, sesuaikan dengan KD, indikator, SK atau KI-nya yang di atasnya gitu ya. Sebenarnya juga yang C ini menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Ini setelah A, Bapak ya. Bapak pilih yang C. Jadi setelah kita menyesuaikan dengan A, SK, KD, indikator, baru kita mempertimbangkan kebutuhan intelektual, emosional pada peserta didik. Itu yang kedua. Tapi yang ditanyakan adalah yang pertama, kita sesuaikan dengan apanya? Ya kurikulumnya, Pak. Gitu ya. Gitu cara memilihnya, Bapak Ibu. Nah, Bu itu penting kok, Bu. Yang C penting, iya penting semua. Ya, yang B juga penting, karakteristik daerah, struktur keilmuan. Kemudian yang E juga penting. Tapi yang pertama yang harus kita sesuaikan yaitu kurikulumnya dulu, SKKD dan juga indikator. Oke. Jadi memang di soal pedagogik itu ya semua berkaitan dengan materi. Tapi yang kita pilih adalah yang mana yang harus kita sesuaikan untuk pertama kali. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Kenapa, Bu? Nah, ini Bapak Ibu, langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. Nah, ada ya ini ya di sini mengidentifikasi aspek KI, KD, baru memilih jenis ya. Nah, ini ada di situ urutannya. Oke, nomor 3. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau yang saat ini disebut modul ya. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud. Nah, RPP mencakup sekurang-kurangnya. Nah, maksudnya ini unsur RPP Bapak Ibu atau unsur modul itu minimal ada apa? Ada apa saja maksudnya gitu ya. Ada KI, KD, tujuan, materi, model, metode, strategi penilaian. Atau ini yang B, identitas mata pelajaran, SK, KD. Yang C ada SK, KD, metode, media. Nah, ini nggak ada materi yang di C ya. Salah berarti ya, nggak ada materinya. Kemudian yang di D, identitas ada, tujuan ada, materi ada. Lalu yang A nggak ada apanya, Bu. Biasanya kalau di RPP di atas ada nama mata pelajaran gitu, fase. Identitas. Jadi yang A salah ya, nggak ada identitasnya. Ya. Kemudian yang C juga salah, nggak ada identitas. Berarti yang ada hanya B, D, B, D, E. Jadi BDE Bapak Ibu, yang mana? B. BDE. Yang D malah ada identitas sekolah. Kira-kira di RPP ada identitas sekolah nggak sih? Di modul? Ada sekolah mana gitu? Ada nggak? Di atas? Yang ini Bapak Ibu ada bobot penilaian hasil belajar.
Bedanya dengan yang E, ini langsung penilaian hasil belajar. Jika kita ragu terhadap identitas sekolah ini ada nggak sih? Nah, kita lihat poin yang lain. Kira-kira bobot penilaian ataukah penilaian hasil belajar yang kita pilih? Bobotnya atau langsung penilaiannya, Bapak Ibu? Harus ada skornya, Bu. Ya, maksud saya lebih khusus bobot ataukah penilaian gitu, Bu. Kalimat di situ. Ini kan yang B ada penilaian hasil belajar dan juga bobot penilaian hasil belajar. Nah, apakah itu tidak ganda gitu maksud saya, Bu? Di situ bobot itu kan sudah masuk di penilaian. Oh ya. Nah, jadi lebih umum. Nah, kita bisa delete yang B. Jadi kita tinggal D atau E. Jadi mengerucut maksud saya, Bu, di pilihan itu. Ya, yang salah sudah A, B, C, berarti kita tinggal pilih D atau E. Sekarang ya. Tadi kan kita bingung. B itu ada identitas mata pelajaran. Nah, ternyata di B itu double. Ya, silakan Bu Sesa. Sesa Bayu Haji. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Maaf, ini saya Bapak, laki-laki, Bu ya. Saya Bapak. Oh, Bapak, ya. Maaf, Pak. Ya, tidak apa-apa. Apakah bobot penilaian hasil belajar itu tidak termasuk batas ketuntasan itu ya, Bu ya? Iya, Pak, di situ masuk, tapi dalam rangka, maksud saya lebih umum di penilaian. Jadi sudah mencakup poin penilaian gitu, Pak. Tidak perlu disebutkan lagi. Kalau saya biasanya ini kan itu fleksibel kalau pembuatan modul ajar kan sesuai sekolah masing-masing juga, tergantung identitas itu juga dikasih apa enggak tergantung sekolah kan ya. Ya. Jadi kalau saya itu di sebelum ada penilaian itu sebelumnya ada KKM-nya. Jadi buat acuan siswanya begitu, Bu. Apakah Pak. langkah saya itu kurang tepat atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya. Jadi kalau untuk bobot penilaian Bapak itu tidak termasuk unsur RPP secara umum gitu ya. Jadi kalimat di sini yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya. Jadi Bapak kita kembalikan ke soal, di situ ada sekurang-kurangnya. Nah, ini ya. Mencakup sekurang-kurangnya. Kalaupun Bapak melampirkan, membuat bobot KKM atau apakah itu masuk di penilaian, Pak. Jadi kalimat di sini yang harus kita pilih yaitu opsi yang salah satunya sudah mencakup. Entah Bapak mau buat rincian lebih dari ini itu boleh. Tapi di sini ini menurut Permendikbud RI sekurang-kurangnya. Jadi kita ambil standarnya, Bapak. Oh iya, terima kasih. Jadi itu acuannya di Permendikbud itu. Ya. Mungkin kalau kita ingin memasukkan asesmen, maksudnya penilaian yang sebagaimanapun itu masuknya di itu tadi di penilaian hasil belajar itu tadi termasuk KKM itu tadi. Benar, Pak. Oh iya, terima kasih Bu atas informasinya, sangat membantu sekali. Ya, jadi sekurang-kurangnya kita akan memilih yang E ya, Bapak Ibu ya. Antara D atau E. Nah, ini sekurang-kurangnya ada ininya, Bapak Ibu. Menurut Permendikbud nomor 22 tadi. Ya. Jadi maksud saya jika kita bingung, ini cara kita menelaah opsi ya, Bapak Ibu ya di sini ya. Kita tidak hafal ya rincian Permendikbud itu seperti apa, tapi kita di sini belajar bagaimana cara mengerucutkan opsi. Kita harus mendelete beberapa yang tidak mungkin kita pilih, gitu Bapak Ibu. Karena semua opsi itu membuat kita bingung, ya sama urutannya, bedanya juga kecil gitu kan. Hal-hal yang kecil itu menjadi pembeda, tapi sulit kita temukan pembeda itu. Nah, makanya kita telaah satu persatu dan kita delete masing-masing yang memang
tidak kita butuhkan. Itu caranya Bapak Ibu. Baik, itu ya jawabannya yang E. Nah, ini keterangannya ada di bawah Bapak Ibu. Nah, ini identitas, KD, indikator, tujuan. Nah, ini minimalnya seperti itu. Oke, nomor 4. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Nah, jadi kita cari kata kuncinya yaitu metode diskusi dan media gambar. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Apa kinestetik Bapak Ibu? Gimana? Kinestetik. Aktif, bergerak gitu ya. Bergerak. Aktif siswanya gitu kan. Sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Jadi mereka nggak senang ya saat mereka hanya duduk saja gitu kan. Siswa lebih senang mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah ini yang saya beri tanda tebal adalah kata kunci yang harus kita ingat. Jadi kita tidak perlu membaca ulang ya soal ini. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih. Kita akan memilih strategi ya Bapak Ibu yang cocok bagi siswa yang kinestetik tadi. Nah, kira-kira A kooperatif, PBL, PJBL Bapak Ibu ya. Kalau PBL problem based learning, sedangkan ini project ya. Project based learning atau kita singkat PJBL. Ada J-nya ya Bapak Ibu ya, beda dengan PBL. Nah, kalau PBL tadi malam kita belajar, ini PBL apa? Problem based learning. Based learning, itu ya. Lalu yang C kontekstual, yang D inquiry ataukah discovery? Kontekstual dulu, apa Bapak Ibu kontekstual? Tadi malam? Belajar dari benda-benda konkret. Kontekstual dari kehidupan nyata sehari-hari siswa ya. Nah, lalu kooperatif apa Bapak Ibu yang A? Kerjasama. Ya, bekerja sama atau berkelompok ya. Kelompok. Benar. Lalu ada inquiry dan juga discovery. Inquiry dulu. Inquiry Penemuan. apa? Penemuan ya, penemuan ini ditandai dengan pemecahan masalah, kasus juga, kasus yang berkaitan sehari-hari. Oh, kalau inquiry tentang masalah lingkungan, bukan lingkungan ya, makhluk tertentu. Nah, misalnya penelitian tentang adaptasi seekor gajah misalnya, boleh ya, atau seekor cicak di mana gitu kan. Jadi itu dibuat penelitian, diinkuirikan, itu masalah IPAS ya, IPAS di kelas tinggi itu kan. Tapi kalau discovery, nah discovery ini sama penemuan juga Bapak Ibu, hanya kalau discovery ini masalah yang diberikan oleh guru itu berkaitan dengan masalah lingkungan, masalah sosial gitu ya, boleh di luar lingkungan siswa. Misalnya ada biografi siapa gitu, tokoh inspiratif di desa kita, nah itu kita wawancarai ya, kemudian apa latar belakang tokoh tersebut, jadi gitu, itu discovery ya. Jadi yang cocok yang mana Bapak Ibu untuk siswa yang aktif? Strategi apa? Kooperatif? Tadi kooperatif katanya nggak cocok ya, ternyata kan diskusi ya. Menurut saya yang B, Bu. Yang B, project based learning. Jadi harus ada sesuatu yang dikerjakan gitu ya berarti ya. Iya, Bu. Jadi kalau project itu Bapak Ibu menghasilkan sebuah produk.
Benar. Jadi itu yang cocok ya. Bukan PBL ya. Bapak Ibu jangan lupa, takut salah, saya takut keliru. PJBL ya, bukan PBL. Project. Oke, ini yang cocok ya Bapak Ibu ya, karena Ya, siswanya kinestetik. aktif. Ini pengertian di bawahnya sudah saya tuliskan ya, inquiry, discovery, kontekstual. Nah, oke. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan apa Bapak Ibu? Yang A, naturalis, B, kinestetik, atau C, visual spasial, atau D, verbal linguistik, dan E, logis matematik. Kalau menginjak rumput, coret-coret itu termasuk apa? Kecerdasan apa sih? Bergerak. Menginjak rumput, mencoret-coret, bergerak, berarti kinestetik. Kan Atau kalau mencoret itu gerakan tangan, Bu. mencoret-coret meja, ya bisa jadi itu kinestetik. Gerakan lain? tangan kan itu, Bu. Mm-mm. Yang lain? Kinestetik semua? Tapi kinestetik itu kurang tepat, Bu. Karena kita fokusnya bukan pada bergeraknya, tapi pada lingkungannya. Jadi lingkungan naturalis yang dilihat. Ya. Jadi dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Maksudnya meja, rumput itu lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar siswa maksudnya ya. Jadi itu natural. Bisa jadi nanti guru melarang untuk ini apa Ibu, yang di bunga-bunga, pohon-pohon dicabut gitu ya. Nggak Ya, boleh. taman-tamannya berarti, Bu. Ya, nggak boleh. Jadi itu berkaitan dengan kecerdasan naturalis. Itu ya, Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan alam sekitar siswa. Boleh diberikan penjelasan di sampingnya itu, Bu Dewi? Ya, benar. Ya, benar. Naturalis ini berkaitan dengan Alami, kecerdasan terhadap alam. alam lingkungan sekolah. Ya, ini kinestetik sudah tahu tadi apa? Kinestetik Keaktifan. ya, aktif, fisik ya. Oh ya. Kemudian visual spasial ini berkaitan dengan tingkat hayal siswa. Apa sih imajinatif? Imajinasi. Jadi visual spasial ini berkaitan dengan dia mampu menceritakan kembali Bapak Ibu. Misalnya anak-anak pernah melihat hewan ini misalnya. Oh itu unta Bu, karena saya pernah ke kebun binatang pernah melihat unta. Jadi sesuai dengan pengalamannya, bisa membayangkan ciri-ciri unta seperti apa gitu. Itu visual spasial ya, berdasarkan tingkat imajinasi. Kemudian kalau verbal linguistik ini kemampuan kebahasaan. Iya, kebahasaan. Logis matematis ini logika ya. Kemampuan logika, matematika. Kritis, berpikir kritis matematis. Nah, jadi jawabannya yang ini ya, naturalis. Oke. Tapi nanti di soal nggak ada keterangan ini ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Nah, ini penjelasan yang lebih lengkap di bawahnya. Ada. Oke. Siap, Bu. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Mengatur dan mengelola perbedaan pendapat. Ini kata kuncinya. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jadi siswa satu menilai teman yang lain.
Jenis penilaiannya otentik, holistik. Bapak Ibu perlu diketahui, otentik, holistik itu adalah penilaian yang apa Bapak Ibu? Otentik dulu nih. Otentik apa nih? Pengertian otentik? Asli ya. Asli. Nggak KW maksud saya. Holistik menyeluruh, umum ya. Itu holistik. Jadi kalau penilaian otentik holistik berarti dia asli dan mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bersifat menyeluruh atau umum. Nah, yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu, nah ini ya, yang berkaitan dengan penilaian antar teman tadi. Itu termasuk penilaian apa Bapak Ibu? Ada kinerja, ada proyek, portofolio, pertanyaan terbuka, ataukah penilaian diri? Tadi, yang untuk menilai antar teman tuh. Ya, kan karena kata kuncinya tadi menilai teman kelompoknya. Penilaian apa Bapak Ibu? Ini dilakukan saat pembelajaran ataukah di awal pembelajaran atau di akhir diskusi? Penilaian si guru ini tadi. Kira-kira di mana? Di awal kah? Saat mengatur diskusi ketika berpendapat, berarti dia sedang apa muridnya Bapak Ibu? Sedang berdiskusi kah? Ataukah diskusinya sudah selesai? Penilaian proyek bukan? Bu Dewi. Penilaian proyek, ini diskusi Bu. Oh, diskusi. Ya, mengatur dan mengelola perbedaan pendapat. Jadi siswanya masih berdiskusi. Pertanyaan terbuka. Penilaiannya. Jadi kalau pertanyaan terbuka nanti masuknya di penilaian kinerja berarti Bu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ini masih proses diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong dibedakan Bapak Ibu antara penilaian kinerja ya, penilaian hasil, proyek, portofolio. Nah, kalau kinerja ini adalah penilaian saat situasi berlangsung atau penilaian proses ya. Jadi saat siswa diskusi itu kita menilai, itu namanya penilaian kinerja. Tapi kalau penilaian proyek ini adalah penilaian produk akhirnya. Misalnya si siswa diberi tugas membuat kincir angin sederhana. Nah, itu yang kita nilai. Apa bedanya dengan portofolio, Bapak Ibu? Kumpulan. Nah, betul. Kumpulan hasil kerja. Karya siswa ya. Jadi portofolio itu adalah kumpulan intinya ya. Entah itu kumpulan beberapa dokumen siswa, hasil karya dalam jangka waktu tertentu. Jadi belum bisa dikatakan portofolio jika hanya satu hari, Ibu ya. Belum bisa. Jadi portofolio itu ada jangka waktu. Nah, benar. Kalau pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang jawabannya bebas atau sesuai dengan pengalaman siswa ya. Kebalikan dari pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan tertutup atau pilihan ganda ya, atau jawaban-jawaban yang sudah ditentukan oleh guru itu. Ya, jadi kalau terbuka misalnya bagaimana pendapat kalian atau bagaimana ceritakan, nah itu pertanyaan terbuka. Jadi sesuai dengan apa yang dialami siswa. Kemudian penilaian diri ini adalah evaluasi diri mengenai kelebihan, kelemahan diri. Nah, itu memang ada. Itu seperti lembar
seperti di BK ya Bapak Ibu, tapi di SD memang rata-rata tidak ada gitu ya bimbingan konseling. Oke, ini pengertian di bawahnya. Penilaian proyek ya, beberapa pengertian, rinciannya, penilaian diri. Nah, pertanyaan terbuka. Oke, nomor 7. Pada akhir pembelajaran, jangan lupa akhir ya, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar. Hasil belajar loh Bapak Ibu ya. Hasil belajar di akhir pembelajaran. Nah, pakai apa? Daftar cek atau checklist, daftar ini benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, atau jawaban bebas. Yang mana? Di akhir pembelajaran. Ya. Menjodohkan, Bu. Menjodohkan. Mendemonstrasi. Itu tadi si siswa mendemonstrasikan. Tugas belajar. Mendemonstrasikan. Jadi si siswa ini saat demonstrasi, praktek di depan, presentasi. Si guru pakai apa, Bapak Ibu? Dia mengamati maksud saya. Oh, gitu. Cara yang dinilai keterampilan. Daftar yang ya, guru menilai berarti Bu. Kata kuncinya di keterampilan, Bu. Jadi yang dinilai keterampilannya, bukan apa mungkin yang A ya Bu Dewi ya? Iya benar, daftar checklist. Iya. Jadi ini jangan terkecoh pada hasil belajar yang notabene adalah kognitif ya. Nanti jatuhnya ke CDE, ini semua kognitif ya. CDE ini kognitif semua karena bersifat penilaian pengetahuan, karena di sini ada merekam hasil belajar. Tapi bukan itu yang dimau. Yang dimau adalah untuk keterampilan saat demonstrasi. Ya. Jadi demonstrasi ini adalah psikomotor, benar nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau psikomotor adalah menggunakan checklist. Nah, jadi si guru tinggal centang-centang aja, oh siswa ini sudah mahir bicara di depan kelas gitu ya, itu checklistnya. Oke, kita lanjut nomor 8. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk, nah ini, mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah kata kuncinya dalam menghasilkan karya, Bapak Ibu. Penilaian proyek. Penilaian proyek. Proyek karena ada karya. Iya. Iya benar. Jadi portofolio memang karya, tapi di sini harus dari berjangka ya. Jadi ini ada jangka waktunya. Jadi kalau misalnya di soal menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok, nah ada tambahan dalam waktu 3 bulan. Nah, kalau ada jangka waktunya seperti ini, berarti boleh kita pilih yang portofolio. Tapi kalau tidak ada jangka waktunya dan dinilai saat itu juga, berarti dia penilaian proyek. Oke, Bapak Ibu, sudah ada gambaran ya, portofolio dan proyek? Iya, Bu. Oke. Kalau jurnal gimana Bapak Ibu? Jurnal itu apa sih? Jurnal yang kita buat? Tulisan. Ya, juga kumpulan Bapak Ibu, tapi bedanya dengan portofolio, ini kumpulan catatan sehari-hari mengenai pembelajaran. Ini ditulis oleh guru.
ya, yang menulis guru. Jadi oleh guru. Sedangkan portofolio ini milik siswa, ya kan? Tapi penilaian jurnal ini boleh guru, juga bisa jadi nanti jurnal siswa juga ada. Jadi bebas, nggak paten pada siswa yang menulis gitu kan, oleh guru dan siswa. Jadi boleh siswa menuliskannya di situ. Guru juga boleh menuliskan. Misalnya hari ini ada kejadian siswa bertengkar, misalnya itu boleh dituliskan di jurnal. Nanti jangka waktu 3 bulan jurnal itu dilaporkan. Itu termasuk penilaian jurnal. Jurnal. Gitu ya. Jadi beda portofolio dan jurnal terletak pada isinya, Bapak Ibu ya. Kalau penilaian portofolio itu kumpulan hasil karya siswa. Sedangkan jurnal itu catatan selama kegiatan pembelajaran. Kasus boleh ya di situ. Oke. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari siswa. Jadi materinya belum, Bu. Sebagian belum dipelajari. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Oh, jadi gurunya ngasih soal dulu sebelum menjelaskan. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu harus apa? Jadi kriteria pembuatan soal, kalau ini nomor 9 ya. Yang A, soal harus sesuai dengan indikator. Atau B, pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Yang C, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Yang D, panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Atau E, butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, kira-kira soal yang baik itu yang gimana? Yang A bukan. Soal harus sesuai dengan Soal Itu harus ya. sesuai dengan indikator. Bapak Ibu, kita harus kembalikan semua pada kurikulum. Entah itu SK, KD, indikator, yang penting dia adalah acuan kita. Ya, kembalikan materi pada KD, SK, indikator. Dalam membuat soal juga begitu ya. Kembalikan pada indikator dan juga tujuan pembelajaran. Itu yang pertama. Meskipun yang B juga benar. Bu, itu yang B benar, Bu. Pokok soal harus dirumuskan dengan jelas. Iya benar. Jadi soal itu harus dengan bahasa yang jelas. Tapi itu yang kedua. Yang pertama harus A dulu, baru B. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya tidak menyangkal bahwa B itu salah gitu, bukan. Tapi hal yang pertama, jadi dalam pedagogik itu kadang kita harus memilih jawaban mana yang harus kita dahulukan. Gitu ya. Yang B itu langkah kedua, yang C bisa jadi langkah ketiga gitu Bapak Ibu. Nggak salah sebenarnya, hanya kurang tepat ya. Yang pertamanya yang mana? Oke. 10. Nah, ini penjelasan di bawahnya. Kelemahan tes ya. Nah, ini. Kumpulan hasil karya peserta didik. Bapak Ibu, satu kali baca, kita sudah tahu jawabannya apa. portofolio. Portofolio. Ya, nggak perlu baca semua berarti ya Bapak Ibu ya. Kumpulan hasil karya, udah langsung B gitu kan. Kita bisa pindah ke soal berikutnya. Menghemat waktu. Nomor 11. Seorang guru ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran. Ini Bapak Ibu sudah pernah kita bahas ini ya, inaktif, ikonik, simbolik ya. Ini adalah apa? Inaktif dulu. Benda konkret. Lalu ikonik apa Bapak Ibu? Setelah benda konkret baru gambar ya, ikonik ya. Lalu simbolik itu simbol-simbol angka atau rumus. Nah, itu simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah, nah kita tandai mampu menjumlahkan dua bilangan
dengan hasil maksimal adalah 20. Maka langkah yang tepat adalah, nah, kita harus paham bahwa kita diminta untuk memunculkan enaktif, ikonik, dan simboliknya dalam pembelajaran matematika. Ya udah, kita harus pilih di mana ada benda konkretnya di situ. Oke, yang A, menuliskan soal. Atau B, siswa dikenalkan simbol. Yang C, siswa diberi benda konkret. Atau D, mengerjakan soal. Yang E, menuliskan soal penjumlahan. Yang mana Bapak Ibu? C. Yang C ya, karena ada benda konkret. Konkret. Benar. Nah, dari awal juga kelihatan gitu kan ya, mana yang harus kita jawab opsi yang tepat karena ada benda konkretnya. Nah, ini Kenapa we? Ini? Mai. Mai. oke. Pak Dita mengajar kelas 5. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Kita tandai sebagai kata kunci ya. Suasana kelas gaduh. Suara Pak Dita tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya Pak Dita berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan PTK. Nah, yang ditanya Bapak Ibu, hipotesis yang sesuai. Bapak Ibu, hipotesis apa? Dugaan. Iya, dugaan sementara ya dalam PTK. Kira-kira hipotesisnya seperti apa? Nah, dalam menentukan hipotesis ataupun apakah itu yang sesuai dengan PTK, Bapak Ibu, itu sesuaikan dengan materi pada soal. Jadi, misalnya materinya IPA berarti atau metode di situ inquiry. Nah, ini kan ada model inquiry. Berarti di opsi kita harus cari opsi di mana itu ada inquiry-nya juga. Nah, ini ya inquiry. Nah, inquiry juga. Nah, dah. Yang A dan B kira-kira ada inquiry-nya enggak? Bisa kita pilih? Tidak ada, Bu. Tidak ada, berarti kita delete maksud saya. Jadi pilihannya tinggal C, D, E. Gitu cara mengerucutkan ya. Kemudian ciri-ciri PTK juga ada kata-kata meningkatkan Bapak Ibu. Nah, ada meningkatkan. Nah, ini yang D nggak ada ya. Kemudian yang D juga nggak ada. Berarti satu-satunya yang ada kata meningkatkan yaitu adalah yang E. Nah, itu cirinya biar kita cepat memilih dalam kalimat PTK. 13. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Jadi ceramah aja gitu ya gurunya ya. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Nah, kita ini diberi kasus ya, seperti studi kasus di PMM nih. Oke, yang A, memanfaatkan alam sekitar sebagai media katanya. Kemudian yang B, menugaskan siswa membuat media. Nah, ini nyuruh-nyuruh Bapak Ibu ya. Kalau nyuruh-nyuruh kita hindari dulu nih. Lalu ada yang C, bekerja sama dengan wali murid. Minta bantuan wali murid, memberikan dukungan katanya. Atau yang D, mengemukakan persoalan kepada beberapa guru. Ya, minta bantuan guru lain maksudnya. Yang mana Bapak Ibu? Berarti yang ini sudah masuk soal SJT, Bu ya? Nah, iya benar. Ini sudah masuk soal SJT. Yang A. Benar, yang A ya. Kita harus maksimal memanfaatkan media
dengan bantuan diri kita sendiri. Ya, harus maksimal ya. Nggak boleh menugaskan siswa, itu boleh, hanya itu yang kedua, yang ketiga. Tapi urutan yang pertama adalah yang A. Bekerja sama dengan wali murid boleh, ya kan? Boleh kita diskusi, Bu, ini kita perlu viewer misalnya, perlu komputer ya, boleh ya. Paguyuban kaya misalnya, boleh. Atau D, meminta bantuan teman, boleh juga. Ini ternyata di kelas saya kok nggak ada media gitu kan, minta bantuan teman boleh. Itu yang selanjutnya tapi ya, yang berapa. Jadi nanti soalnya seperti itu Bapak Ibu, pedagogik kemudian SJT gitu, nggak selalu pedagogik terus gitu, nggak, ada selang-seling lah. Ya. Oke, ini. Selama kegiatan pembelajaran, Bu Anggun lebih menekankan pada keaktifan peserta didik, critical thinking, menyusun konsep, serta memahami makna dari hal-hal yang dipelajari. Teori yang mendukung pemaparan di atas adalah, nah nih, aktif katanya. Siswanya aktif Bapak Ibu, kritis. Konstruktivis, Bu. Konstruktivis ya, karena dia aktif ya. Ya. Ada kata-kata menyusun konsep, memahami makna, nah itu konstruktivisme. Ciri-cirinya. Kalau behavior itu ada stimulus, respon, pemberian hadiah. Tapi di behavior itu Bapak Ibu fokusnya pada guru yang berceramah, menjelaskan gitu ya. Jadi masih teacher center. Tapi kalau konstruktivisme itu student center, berpusat pada siswa. Oke, ya ini ya. Yang sering keluar ya ini aja Bu, di konstruktivistik, behavior gitu ya, kognitif, itu yang sering di materi teori belajar. Pak Basir dalam memberikan materi unsur, senyawa, dan campuran pada kegiatan pendahuluan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan memberi penjelasan terkait instrumen penilaian, di mana kelompok yang bagus akan mendapatkan reward, sedangkan yang kurang akan diberikan punishment, hukuman gitu ya. Pak Basir menerapkan teori apa? Kalau ada reward, punishment, apa Bapak Ibu? Humanisme, kognitif, behavior, konstruktivis, atau sibernetik. Tadi ada penghargaan, ada apa tadi? Itu namanya apa? Stimulus? Behavior ya. Iya benar. Stimulus respon ada di behavior ya. Memberi reward, memberi hukuman, atau memberi pujian, atau apakah itu di behavior semua. Apalagi di sini ada kata-kata apa? Penjelasan ya. Jadi guru menjelaskan, memaparkan. Itu behavior udah cirinya ya. Baik, soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bapak Ibu, ini harus hot ya, berpikir tingkat tinggi. Kritis yang mana? Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? Apa yang kalian ketahui? Mengapa peniti dalam kotak? Sebutkan apa yang dimaksud. Nah, yang mana? C, Bu. C. Mengapa ya? Ya. Mengapa dan bagaimana itu pertanyaan yang sudah masuk kriteria berpikir kritis ya. Karena kalau membutuhkan sebutkan alasan. itu sebutkan masih level C1 Bapak Ibu, pengetahuan masih level memahami. Kemudian apa itu juga masih C1. Oke. Di taksonomi Bloom sudah ada di situ lengkap C1 sampai C6 Bapak Ibu.
harus dipahami ya, mungkin kata-kata itu muncul gitu nanti di ujian kata kerja operasionalnya. Dalam pembelajaran matematika, seorang anak jika sudah memahami prinsip pengurangan, maka ketika mempelajari pembagian akan terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasainya dengan prinsip pembagian. Jadi menyerap informasi baru, tapi dia mengaitkan dengan ilmu yang lama didapatnya. Termasuk tahap apa Bapak Ibu? Ada asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, operasional atau praoperasional. Jadi pengintegrasian. Itu pengertian dari apa? Integrasi. Yang A. Yang A, asimilasi. Yang lain? Yang C. Yang C, ekuilibrasi. Ekuilibrasi itu equilibrium. Dari kata equilibrium itu penyeimbangan. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau akomodasi kita ingat-ingat akomodasi, penyediaan sarana gitu ya. Iya. Kalau operasional dan praoperasional bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya itu 3 ini yang kita pilih, A atau B atau C gitu. Untuk penyerapan informasi baru, pengintegrasian itu pengertian dari asimilasi. Jadi harus tahu ya, banyak referensi kata juga Bapak Ibu. Nah, ini pengertiannya. Tahap perkembangan kognitif juga muncul ini Bapak Ibu, sensori motor, ada praoperasional, ada operasional konkret, lalu operasional formal. Ini sudah ada usia masing-masing tahapannya. Jadi kalau misalnya ditanya siswa atau peserta didik usia 7 sampai 11 tahun dia masuk tahap apa? Operasional apa? Ya, operasional konkret, masih menggunakan benda-benda konkret ya. Oke, ini. Dalam proses pembelajaran, guru menugaskan peserta didik menelusuri faktor penyebab terjadinya tanah longsor di suatu daerah. Nah, ini berbasis masalah Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau masalah lingkungan sosial, dia inquiry atau discovery? Discovery. Nah, udah langsung ya. Discovery. Nah, kalau inquiry, masalah di sini ini diganti dengan masalah penelitian IPA. Ya. Fokus pada mapel tertentu. Tapi kalau discovery dia masalahnya tentang lingkungan sekitar, sosial gitu ya. Oke, lanjut. Yang termasuk kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru. Kompetensi profesional. Ini berkomunikasi. Kalau berkomunikasi, kompetensi apa Bapak Ibu? Berkomunikasi. Berkomunikasi itu dengan siapa? Orang lain kan? Iya. Berarti kompetensi personal ya, atau sosial. Bukan profesional. Jadi kalau profesional itu yang berhubungan dengan profesi kita Bapak Ibu. Kalau profesi kita guru, berarti guru itu harus apa gitu ya. Lain beda dengan berkomunikasi. Ini sudah kompetensi sosial dengan orang lain. Ya. Sosialnya kita berkomunikasi, bekerja sama. Nah, itu kompetensi sosial. Bersikap inklusif. Nah, sikap itu ada dalam diri kita. Berarti dia kompetensi Yang E. personal ya.
Menjunjung etos kerja, ini juga kompetensi personal atau kepribadian. Menjunjung ini ya Bu, yang E ya, Ibu jawab yang E ya. Iya. Menjunjung tinggi kode etik profesi. Ibu kata kerjanya di sini menjunjung tinggi, artinya kita harus taat aturan. Taat aturan sama dengan menunjukkan etos kerja. Ini masih masuk kompetensi kepribadian. Jadi yang profesi itu yang ini Ibu, yang D. Menguasai standar kompetensi. Kenapa? Ini berkaitan dengan kurikulum. Ya kan? Kurikulumnya. Nah, kemudian yang E, kenapa kita terjerumus ke E? Terjerumus. Karena ada kata-kata profesi mungkin ya. Tapi di sini kata kerjanya menjunjung tinggi ya Bapak Ibu. Jadi itu berkaitan dengan sikap kita. Sikap adalah kompetensi personal. Jangan terkecoh pada profesinya. Oke, semangat Bapak Ibu. Masih lanjut? Perhatikan KD IPA kelas 3, yakni KD 3.7. 3.7 ini Bapak Ibu dalam kurikulum sebelumnya, ini menandakan bahwa dia level kognitif karena kode 3. Kalau kode 4 berarti dia level keterampilan atau psikomotor. Sedangkan kode 2 itu untuk afektif atau ranah sikap ya. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Ini kelas 3. Indikator yang diberikan membuktikan sifat-sifat cahaya. Kegiatan verifikasi pada pembelajaran tersebut dapat diterapkan dengan model apa? Jadi si guru mau membelajarkan sifat-sifat cahaya. Nah, kita ditanya suruh menentukan model yang cocok. Kira-kira pakai model apa? Yang A, model PBL, Problem Based Learning, atau B, Project Based Learning. Yang C, STAD. STAD itu berkelompok Bapak Ibu. TGT juga Times Game Turnamen ini Bapak Ibu. Itu berkelompok juga. Lalu yang E, Discovery. Seperti tadi diberikan masalah sosial. Kira-kira cocok yang mana untuk pembelajaran IPA? Apa ini? Indera penglihat. Mana yang cocok? BBL, PJBL. Yang E mungkin Bu. Yang E. Cahaya, memanfaatkan cahaya matahari. Ya. Di luar lingkungan kelas. Nah, Bapak Ibu, setelah kita memilih model, kita juga sesuaikan materinya. Misalnya kita pilih yang STAD misalnya, tahap verifikasi, melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Oh, ternyata materinya sama semua ya di belakang. Kadang ada Bapak Ibu model sudah beda di sini di depan, lalu ending kalimatnya itu materinya ternyata beda. Misalnya yang di soal diminta sifat-sifat cahaya, ternyata di discovery itu udah cocok saya di discovery. Ternyata materinya sifat-sifat cermin cekung, cermin cembung. Nah, itu harus juga diteliti ya. Tapi kebetulan ini materinya sama. Jadi yang cocok adalah discovery Bapak Ibu. Iya. Pertama, tentukan model, strategi, pendekatan ya. Lalu yang kedua, cocokkan materi dengan soalnya. Ya. Sifat-sifat cahaya, apakah sudah sesuai dengan yang diminta? Ternyata yang diminta juga sifat-sifat cahaya, berarti cocok ya. Oke, 21. Perhatikan KD IPA kelas 4. Nah, ini kode 4 Bapak Ibu, 4.2, membuat skema siklus hidup. Kira-kira 4.2 tadi tentang ranah apa Bapak Ibu? Afektif, motor?
pengetahuan? Kalau kode 4 apa? Keterampilan. Benar, psikomotor, keterampilan. Indikator yang diberikan yakni menggambarkan skema siklus hidup yang ada di lingkungan sekitar. Siswa dapat berpikir kreatif dengan kegiatan apa? Nah, ini materinya membuat skema siklus hidup, tapi ranahnya di psikomotor atau keterampilan. Nah, kegiatan harus fokus pada keterampilan, Bapak Ibu. Yang A, pembelajaran PBL dengan merancang serta membuat gambar. Atau B, discovery learning dengan merancang siklus hidup. Yang C, project PJBL. Lalu D, pembelajaran quantum teaching. Yang D, yang E, STAD. Jadi fokusnya pada keterampilan ya, psikomotor. Yang cocok apa untuk penilaian psikomotor, Bapak Ibu? Psikomotor. Ini harus ada produknya ya berarti ya. Yang C ya, Bu. C. Nah, benar. Jadi kalau harus ada produknya berarti dia project based learning. Kenapa harus ada produknya, Bu Dewi? Ini Bu ada di sini kan? Nah, ini indikatornya Bapak Ibu jangan lupa kita tandai menggambarkan skema siklus. Jadi harus ada gambarnya kan Bu? Iya. Harus ada produknya, Produk gambar. Jadi hasil gambar siswa itu kan juga produk, Bu. Iya. Ya, benar. Oke, kita kembali ke ranah pengetahuan nih. Kode 3. Menggali informasi. Ini ya kodenya ya. Menggali informasi tentang cara-cara perawatan tubuh. Pak Budi seorang guru di kelas rendah. Nah, jangan lupa kita tandai dia di kelas rendah. Menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar. Yang ditanya bentuk motivasinya seperti apa untuk kelas rendah loh Bapak Ibu ya. Perawatan tubuh di kelas rendah, bentuk motivasi Perawatan tumbuhan itu, Bu. Kalau kesimpulan jelas salah karena ini di akhir. Nah, memberikan pesan ini juga di akhir. Ya. Yang D. Yuk. Kalau yang C membagikan kuis ini di mana Saat letak? pembelajaran. Nah, ini di tengah ya, di langkah pembelajaran di inti ya. Ini membagikan tugas Juga berarti pada di ini. akhir. Ya, Ya. berarti kalau motivasi di ini ya. Di Menceritakan. C, di D. Menceritakan petani kelinci. Petani yang sukses. Jadi itu pengantar, namanya motivasi bertujuan agar siswa itu tertarik, tergugah gitu kan ya. Itu motivasi, gunanya motivasi seperti itu. 23. KD PPKN 3.2 masih pengetahuan, menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab. Indikatornya menganalisis kewajiban sebagai warga negara. Siswa mengalami kesulitan dalam mengabstraksi gambar dan tulisan pada materi kewajiban sebagai warga negara. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami pembelajaran, guru dapat memberikan apa? Nah, ini masih ranah pengetahuan, Bapak Ibu. Indikatornya menganalisis kewajiban. Ini LKPD semua. Ini bedanya di sini, memadukan unsur video. Ini LKPD yang mengandung auditori. Ini LKPD juga yang mengandung unsur visual ataukah mengandung unsur langkah-langkah kerja. Ini mengandung unsur penemuan. Itu bedanya, semua LKPD. Mana Bapak Ibu? Jadi LKPD yang seperti apa yang baik, yang menarik gitu kan? Yang berupa gambar mungkin, Bu.
Nah, Yang A. untuk memilih Nah, di sana ya, kata kuncinya pilihlah yang IT-nya tinggi. Berarti A. Yang Yang A. A. benar. Dua. Heeh. Itu ya. Di antara A, B, C, D, E ini sama-sama LKPD, hanya jika memilih LKPD itu pilihlah yang paling menarik bagi siswa dan paling tinggi tingkat IT-nya. Hanya gambar itu kurang ya Bapak Ibu, kurang memanfaatkan IT, tapi kalau sudah berupa video, kemudian ilustrasi, kewajiban sebagai warga negara itu melibatkan teknologi. Itu yang biasanya jawaban yang paling tepat. Oke, 24. KDIPA 3.7. Udah ya tadi ya. Membuat skema. Nah, ini yang belum. 26. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera agar generasi muda tidak melupakan jasa pahlawannya. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Ini masuk SJT ya. ya, Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? Menyusun aturan. Kemudian antara guru dan siswa salah jika terlambat, sebaiknya ada sanksi katanya. Atau menghukum siswa. Yang D, diberikan sanksi yang sama antara guru dan siswa. Atau meminta pulang kepada guru dan siswa. Pulang saja Bu, gitu kan. Ya, oke. Jadi yang mana Bapak Ibu jika ada guru dan siswa terlambat upacara? yang paling sepertinya yang menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi, yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. Atas pelakunya. Itu ada unsur pendidikan yang A itu, Bu. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi. Coba. Yang B juga ada sanksi. Nah, ini Bapak Ibu. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Solusi apa? Jadi kalau solusi, ditanya solusi itu pasti yang langsung diterapkan saat itu Bapak Ibu. Oh, Ya. Coba lihat. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. Kira-kira tata tertib siswa itu apa mengatur keterlambatan? Sudah tertulis berarti ya? Iya. Yang tertulis maksud saya jika terlambat harus apa? Nah, itu kan peraturan yang sudah disepakati. Artinya, jika kita melanggar, kita sudah harus siap mendapat hukuman. Ya kan? Kalau masih mau menyusun aturan lagi, ini setelahnya. oh, Ya kan? Jadi yang harusnya itu yang saat itu juga. Jadi kalau misalnya ditanya solusi itu yang tercepat gitu ya. Yang saat itu juga dilakukan. Agar memberikan efek jera gitu ya. Berarti yang C ya, Bu Yang ya? Memang awalnya menghukum siswa kok terlihat kurang baik gitu ya. Tapi dilihat ini kan aturan sudah tertulis, dipertimbangkan lagi. Ini aturan saat upacara pastinya sudah tertulis dan itu disepakati oleh semua siswa yang sudah yang resmi jadi siswa sekolah tersebut dari awal masuk berarti kan. Jadi itu makanya harus diberikan sanksi dulu. Baru setelah itu mungkin ada penyusunan aturan baru, ya boleh silahkan, tapi itu langkah selanjutnya. Yang diminta adalah langkah pertamanya. Dibaca dulu menghukum siswa itu, tapi endingnya gimana gitu Bapak Ibu, dipertimbangkan lagi, dilihat lagi.
kalimatnya. Kalau diberikan sanksi yang sama, ini nggak boleh malah ya. Siswa dan guru diberikan sanksi yang sama, itu adil itu belum tentu sama. Jadi sesuaikan dengan beban masing-masing. Yang E juga malah tidak tepat ya, meminta pulang. Siswa terlambat ya sudah pulang aja, nggak usah sekolah gitu. Itu ya yang harus kita lakukan. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang Anda belum saatnya dikuasai. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Jadi ada anak pintar, tapi dia nggak bisa kita latih ya, karena kita sibuk. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu, tidak perlu berlatih, katanya gitu. Siswa belum waktunya menguasai keterampilan. Atau C, siswa itu bisa belajar sendiri. Yang D, siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan dan memintanya mencari yang diinginkan di luar sekolah. Atau yang E, bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan, dan mengatur waktu lagi. Mana Bapak Ibu? Yang lebih bijak yang mana? Saat ada murid kita pintar gitu kan. Bijak sih Bu, cuma kayak terkesan menjanjikan nggak sih, takutnya dia nagih-nagih terus kitanya sibuk terus. Penagih lagi urusan selanjutnya Bu, tapi yang lebih bijak memang yang E. Yang E ya, oke, makasih Kadang Bu. kita kalau mengerjakan SJT itu terbawa perasaan kita gitu kan ya Bu. Jangan-jangan nanti kita Iya. ditagih Bu gitu kan. Itu Udah khawatir duluan. kita, iya. Kadang ya makanya soal SJT itu nggak boleh pakai hati sebenarnya Bu. Yang penting tuh kita profesional banget gitu dah SJT. Jangan Bu. apa namanya, pengalaman pribadi kita kadang nggak boleh diikut sertakan dalam soal ya. Iya. Oke, 28. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Jadi yang melambangkan diri Anda banget gitu ya. Ini tidak peduli. Tidak peduli banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. Wah, ini kehabisan tenaga, bahkan sebelum semua tugas terselesaikan. Udah kehabisan tenaga dulu. Yang C, energi terkuras habis. Yang D, energi hampir terkuras habis, perlu istirahat sebelum mengerjakan tugas berikutnya. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan, sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Yang mana? Yang E, Bu. Yang E ya. Lebih manis yang E ya. Padahal kita bukan yang E ya. Tapi tetap harus pilih yang E, Bu ya. Ya, benar. Meskipun kita bukan yang E, kita tetap harus pilih yang E gitu maksud saya. Iya, jangan jujur-jujur banget ya Bu ya. Ya, seperti itu SJT, Bu. Ya, abaikan perasaan kita, ya. Jadilah diri kita yang paling manis. 29. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? Tidak setuju? Tidak setuju? Tidak setuju? Atau D setuju? Setuju. D. Yang D dan E yang setuju, dilihat kalimat endingnya. Setuju karena sudah merupakan kewajiban
Atau setuju karena sikap mudah menyerah itu akan mempengaruhi kinerja? Ayo, sama-sama baik nih. Yang D. Yang D. D atau E? Yang D, Bu. Yang D. Yang D, Bu. Yang Karena lain? disadari memang itu kewajibannya kita, Bu. Nah, itu poin yang kurang tepat, Ibu. Itu masih 4. Poin tertingginya ada di E. Kenapa? Karena ini, Bu, sikap mudah menyerah itu memang mempengaruhi kinerja. Makanya kita tidak boleh mudah menyerah. Tapi kalau kita pilih yang D, setuju karena merupakan kewajiban. Kalau bukan kewajiban ya ditinggal gitu maksudnya. Oh ya, Bu. Ya. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya dia wajib ya karena kewajiban aja. Tapi kalau sunnah ibaratnya seperti itu. Ya. Tapi kalau kita sudah fokus pada sikap kita, kelemahan kita mudah menyerah. Tapi kita sadar bahwa itu akan merusak kinerja. Nah, itu yang lebih baik ya. Alasan tersebut yang lebih menguntungkan, yang lebih menyadarkan. Itu di SJT poinnya tertinggi, Bu. Sadar diri. Oke, 30. Ini soal terakhir ya Bapak Ibu ya. Salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki kualifikasi S1 atau D4. Jika Anda belum memiliki kualifikasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Nah, ini standarnya S1 gitu ya. Lalu kalau kita belum S1, kita harus apa? Yang A, melanjutkan pendidikan, atau B, mengikuti kegiatan ilmiah, yang C, sewaktu-waktu berpartisipasi, atau D, meningkatkan diri setelah diwajibkannya. Nah, ini ada kata-kata diwajibkannya. Atau E, mengajar secara rutin sambil menunggu pensiun. Ayo. Kalau belum Antara Yang A. A. Melanjutkan pendidikan. Melanjutkan pendidikan dong ya. Ini hal yang harus pertama kali kita lakukan. Setelah itu baru apa Bapak yang Ibu? Mengikuti yang B. kegiatan ilmiah gitu ya untuk peningkatan profesionalitas. Ini poin 4, yang A poin 5. 5. Jadi kita pilih yang A. Yang C, D, E entah 3, 2, 1-nya di mana. Yang penting kita aman di 4 atau 5-nya ya. Jangan sampai di 3, 2, 1. Di SJT itu sangat tidak dianjurkan karena berkaitan dengan sikap. Oke. Kita sudah membahas 30 soal. Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Kita belajarnya 2 malam. Ngantuk ya. Di Lombok jam berapa, Bu Gita? Jam 10, Bu. Jam 10 kurang berapa ini? Jam 10 kurang 10 menit, Bu. Wah. Di sini masih jam 9 ya kan memang Ya. selisih 1 jam. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Susi. Nanti kalau Terima ada kasih, Bu Dewi. ya Jimit lagi dihubungi di grup ya untuk linknya. Makasih banyak Bu pencerahannya. Nah, nanti materinya saya share di grup ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Siap, ditunggu Bu. Makasih. Oke. Selamat beristirahat. Terima kasih. Mungkin Bu Susi ada nggak? Oh, Bu Susi ada. Ya, Bu Susi sudah cukup. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk materinya pada malam hari ini. Dapat banyak ini ya pembahasan soalnya. Dan Padahal saya standarnya mau
Maunya 60 Bu, nggak nutup ini udah jam 9. Lain kali ya kita belajar lagi, Bu Susi bisa buatkan link untuk kita nih ya. Nggak apa-apa siang, misalnya Bapak Ibu, Bu, kita mau belajar gitu di luar bimbel, saya ada waktu. Oke, silahkan, nggak apa-apa. Iya. Kami tunggu Bu, saya baru 3 kali ini. Siap, Oh Bu. iya, Bu Gita Siap. baru 3 kali katanya. Bu Gita, Iya Bu, iya. gimana nih? Nanti kita ada- buatkan jadwal Bu. Jika saya ada waktu, saya ada jadwal kosong, saya hubungi Bu Susi deh untuk Ya, buatkan. mohon diluangkan Bu. Iya, Bu. Iya. Dan mungkin untuk modul-modulnya ya Bu ya, modul untuk persiapan UKIN-nya nanti bisa di-share di grup, bisa minta pencerahannya sama Bu Dewi juga sama Pak Ilmi bagaimana membuat modul ajar yang baik gitu ya, yang sesuai dengan yang diharapkan untuk nanti upload di UKIN seperti itu. Nanti bisa dibuat setelah selesai, nanti bisa direvisi, bisa dilihat dulu gitu sama Pak Ilmi juga Bu Dewi. Seperti itu ya Bu ya. Nanti dipersiapkan apa saja modulnya nanti kan direvisi, dilihat, diperbaiki seperti itu. Kita ujian itu kan ada UKIN, ada UTBK. Di UKIN-nya itu kan upload itu ya, upload Video. modul ajar, iya benar. Video Upload sama modul. sama videonya. Diharapkan videonya juga nanti kalau bisa untuk video lebih baiknya sih nyuruh yang ini deh, yang bisa Profesional. gitu, yang profesional. Jangan sampai kalau kita sendiri gitu. Saya sempat pernah ini sendiri, ada yang minta tolong lewat HP, akhirnya nggak kuat ininya, lama juga gitu, gimana nih ini. Tapi kalau yang profesional itu kan dia menggunakan perangkatnya juga kan yang bagus, jadi dia tahu bagaimana caranya editnya yang bagus itu seperti apa gitu kan. Sebaiknya sih Siap. yang profesional ya. Kita supaya pada saat UKIN nanti upload video, udahlah sekali UKIN aja, nggak usah ngulang-ngulang lagi, ya kan? Daripada nanti mesti bayar lagi kan, mesti bayar lagi. Sebenarnya bukan bayarnya Bu, kalau bayarnya cuma 200.000, cuma ketika kita mengulang itu berbeda, iya, berbeda lagi waktunya gitu. Bukan cuma waktu sih ya, bukan masalah uang, mungkin tidak seberapa. Tenaga ya Bu ya, tenaga, pikiran juga Bu. Juga mental, ya Mental intinya juga. mental ya. mental juga. Kalau kita nggak lulus tuh, nggak lulus, nggak lulus kan harus ngulang Pasti down lagi. juga itu Bu. Iya, gitu. Jadi diusahakan ya udah gitu. Sekali Jadi ujian sekali lulus gitu ya. ujian lulus. Sekalian capek gitu ya, sekalian biayanya juga sekalian gitu. Udah. Tapi sekali ujian lulus seperti itu. Nanti pada saat ujiannya cari sinyal yang bagus, tempat yang bagus. Jangan ini, waktu dulu kita ya Bu Dewi, teman-teman kita ada yang sampai sewa hotel. Benar, nginep di yang hotel yang untuk memang mencari sengaja sinyal. cari sinyal dari desa gitu kan ke kota, cari hotel, cari tempat yang aman. Bagaimana sinyal itu ada gitu. Sekolahnya ada yang kan dari pedalaman itu, beliau ini ikut ke sekolah, jadi beliau ini mengajar di sekolah itu gitu, ikut di sekolah itu, dan juga sampai, kalau kita 3 bulan ya Bu Dewi ya, 4 bulan mungkin. Jadi beliau ini memang bermukim di sana, izin ke tempat ya di SD-nya yang itu untuk izin melaksanakan tugas PPG dan praktek kerjanya juga di sana di kota. Jadi gimana caranya kita itu lulus, karena itu semua kita di sini semuanya itu
menurut saya ya, memang Memperjuangkan cita-cita keluarga. iya, hak gitu, hak kita loh, hak kita untuk sejahtera gitu. Kita itu untuk apa menjemput hak kita untuk kesejahteraan kita itu hak kita, gitu kan. Tapi ya harus kita Iya, jemput. Bu. Kalau tidak dijemput ya nggak bisa. Caranya ya belajar, ya kita belajar sudah nih. Nanti kita berusaha sudah, doa. Dan mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Ya. Amin. Amin, amin ya Allah. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Semangat ya. Semangat. Jangan Semangat, ada Bu. istilah aduh udah ini nih. Jangan. Angkatan kita dulu ya Bu Dewi ada yang 1 tahun lagi pensiun, ada yang 2 tahun lagi pensiun kan udah ini ayo Bu semangat yuk, lumayan lah 2 tahun lagi merasakan mencicipi gitu kan hasil kerja kita selama ini. Karena kita kerja ini bertahun-tahun. Saya 15 tahun mengabdi kan. Saya sempat 15 tahun mengabdi. Jadi memang ini tuh hak kita yang sudah lama kita impikan gitu kan. Oke, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Ya sekalian ini Bu, sekalian penutup permohonan maaf, penutup bimbel. Jadi untuk selanjutnya kan kita di luar bimbel bertemunya. Iya, betul. Ya, malam hari ini mungkin kita cukupkan saja dan saya ya, Bu Dewi dan atas nama Rumah Guru Sejahtera, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada pendampingan tidak ada yang tidak berkenan atau tidak pas gitu. Kita di sini membantu, mendampingi untuk belajar, mendampingi sampai lulus dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini usaha yang luar biasa yang benar-benar ketika teman-teman lulus itu ada sesuatu yang menurut kita itu ada kebahagiaan tersendiri gitu ya Bu Dewi. Kebahagiaan tersendiri melihat teman-teman seperjuangan, teman-teman guru mencapai kesejahteraannya. Ini mohon maaf jika ada kesalahan dan untuk jika ada yang mau berdiskusi tentang modul ajar dan sebagainya silahkan di-share di grup. Kita dampingi sampai selesai ya Bu Dewi. Nanti ada mungkin untuk Bu Gita kan ada pertemuan tambahan nanti diberitahukan lagi. Ujian untuk piloting 3 kapan ya Bu? Ujiannya tanggal 16 sampai 16 sampai 21 November. 16 sampai 21 November jadwalnya. Ya, Bu. Ya, nanti kita hubungi Bu jika ada link lagi, Bapak Ibu saya undang lagi, jangan khawatir. Belajar sesering mungkin. Iya. Mungkin ada kalau ada pertemuan lagi ada tambahan nanti kita hubungi lagi. Seperti itu ya. Terima kasih. Izin sebentar. Sementara menunggu pertemuan lagi, boleh enggak yang pembelajaran sebelum-sebelumnya itu di-share kembali, Bu? Iya. Nanti saya japri ya. Oh iya, terima kasih Bu Susi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Bu, satu lagi. Oh iya. Ini kan untuk piloting 3 kan nanti di November ya untuk ujiannya. Kira-kira Bu, untuk dekat-dekat ujian nanti apakah masih dibuka untuk bimbelnya? Siapa tahu masih bisa bergabung. Iya Ibu, nanti oleh admin kita akan diberitahu jadwalnya. Iya. Biasanya ada pertemuan lagi. Ada pembukaan bimbel berikutnya biasanya. Nanti bisa menghubungi Bu Artiwi jika pesertanya mencukupi mungkin ya Bu Dewi, nanti kita akan buka kembali di
mengejar sampai ke tanggal berapa? 16. Sekian. 16. Ya, 16. Iya, Bu. Di Tapi 8 kita ada 8 ini kali Bu pertemuan Susi, lagi. ada Bagaimana? program CSR kita yang biasanya untuk umum itu terbuka se-Nusantara di grup Telegram, ya. Iya, ada, biasanya ada. Nanti Nah, nanti di-share ulang, diberitahukan kembali apakah ada pembukaan untuk bimbel lagi untuk khusus mungkin dikhususkan di UTBK-nya. Ya. Iya, Kalau Bu. untuk Nah, di Mudah-mudahan masih UKIN-nya ada, Bu. iya. Kalau untuk di UKIN-nya bisa di-share di grup untuk modul ajarnya, nanti didampingi oleh Pak Ilmi. Tapi untuk UKIN mungkin harus ada pertemuan, mungkin harus menghubungi kembali ke Bu Artiwi, seperti itu ya. Oke. Nanti bisa menghubungi kembali nah ke Bu Bu, Artiwi. kemarin Ya. pas pertemuan semalam itu kan Bu, ada pemantapan untuk piloting 2 juga Iya, pertemuannya kan. iya. Apakah di piloting 3 juga akan diadakan? Iya Bu, Iya, ada pastinya di biasanya pemantapan piloting juga. ada pemantapan sebelum 2 hari atau 3 Sebelum hari minggu sebelum ujian. ujian. Sebelum ujian Makanya nanti jangan kita live group share link. ya. Jangan live live group ya. dulu. Ya. Nanti biasanya ada share link lagi kita mengadakan pemantapan. Karena bagaimanapun juga kita mengharapkan semua yang ada di Rumah Guru Sejahtera ini bisa lulus dengan Lulus. sekali Amin. ujian. Amin. Iya. Amin. Nanti bisa jika ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang perlu kami bantu tentang modul ajar atau sebagainya ya. Ada pertanyaan tentang sekitaran UKIN, nanti bisa di-share di grup. Oke. Baik, Bu. Iya. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu Dewi. Terima kasih semuanya. Bu. Jaga Sudah kesehatannya ya. bergabung di Tetap RGS. semangat. Amin. Tetap Bu Susi semangat. juga. Iya. Kita Siap, tetap Bu. semangat. Siap. Jangan banyak mengeluh. Kita harus ingat harus bahagia. Seperti itu. Siap, Oke. Bu. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Gita. Selamat malam Bu.